Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan tentang UDU bagian inventory, di mana inventory ini adalah bagian dari atau subbagian dari CRM. Saya menggunakan UDU-nya versi online. Ini alamat websitenya. Kemudian dalam inventory ketika kita sudah masuk, itu akan ada 3 kotak yang isinya adalah receipt, delivery order, dan return barang yang dikembalikan, di mana ini 0 proses, dan 0 proses. Apa saja yang ada di dalam inventory? Ada beberapa menu di dalam inventory, ada operasinya, ada di dalam transfer, ada adjustment, ada procurement, di mana transfer ini ada receipt dan delivery, penerimaan dan pengiriman, kemudian adjustment ada physical inventory, dan scrap. Procurement ada replenishment, kemudian ada bagian produk, ini produknya apa, kemudian ada menu reportingnya adalah untuk melaporkan stok barang, history barang itu kemana, jadi history pergerakan barang dan performa dari barang yang diberikan. Kemudian ada konfigurasinya ada konfigurasi secara umum, ada warehouse management, warehouses, operation type, produk kategori, recording, reordering rule, jadi aturan bagaimana order ulang. Nah, kita akan mencoba melihat seperti apa sih menu yang ada. Sekarang kita coba untuk melihat operasinya. Nah, operasi resipnya kita lihat dulu seperti apa isi yang ada. Nah, untuk resip ini sepertinya kita harus menambahkan dulu data. Resip formnya misalkan saya bikin 1. Untuk operasinya resip ini sudah ada ya. Misalkan saya kalau mau yang lainnya return, nanti tinggal kita sesuaikan ini resip apa return, karena ini resip, maksudnya adalah resip. Operasinya adalah, kita lihat operasinya, kita lihat apply, kita pilih misalkan produknya ini adalah jurnal, contoh saja jurnal. Kemudian yang akan dilaksanakan nanti berapa, kita lihat dulu. Ini ada jurnal. Jika ada link yang bisa dimasukkan, kita bisa menambahkan di sini untuk misalkan foto dari jurnal, barcode dari jurnal, dan ini metadatanya ya, metadatanya dari produk yang ada. Jika misalkan ada jurnalnya, misalkan ada sampulnya, saya pilih sampulnya dulu, contohnya sampulnya saya pilih seperti ini. Ini adalah jurnalnya, bentuknya seperti ini misalkan. Setelah itu kemudian saya akan memberikan update terhadap jurnal tersebut ke dalam inventory yang ada. Ini mau dimasukkan inventory, mau berapa volumenya dan lain sebagainya, bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhan, tinggal di update kuantitinya kita misalkan tulis, berarti ada 10 jurnal yang ada di dalam Unpam. Oke. Kemudian kita lihat dari jurnal tersebut kira-kira seperti apa pergerakannya. Ada, ini masih ada di sini, belum ada pergerakan karena memang belum ada order. Nah, sekarang kita kembali lagi ke resip.
Kita sudah punya ini ya, ditandai dengan ini warehouse barang masuk. Nah, ini ada 001 diterima. Nah, misalkan saja ini operasinya resip. Sekarang kita lihat operasi delivery-nya. Ini belum ada. Ini kita harus bikin dulu delivery-nya, misalkan ke saya buat saja 101. Nah, ini tujuannya delivery order income. Oke, kita pilih ini apa yang mau ditambahkan. Misalkan yang di order ini jurnal ya, tadi ada jurnal bersama ya. Kalau ada ditambahkan, kalau tidak ada nggak apa-apa. Ketersediaan tersedia ya, karena jumlahnya segini, sales price-nya Rp1. Untuk baru ditambahkan update quantity-nya. Update quantity-nya 1. Misalkan kita lihat apakah ini bisa dilaksanakan. Artinya sudah terjadi penyesuaian di delivery. Tadi kita sudah di delivery. Harusnya kita bisa menambah modul tentang delivery ordernya. Kita lihat scrap. Oke. Oh, ini harus diisi dulu ya. Terusnya 101 ya. Kita isi dulu. Bisa selesai. Oh ya, belum dipilih. Itu dipindahkan. Nah, pilih jurnal tadi saya adanya jurnal. Ini kita pilih 1. Kita validasi. Oke, validasi ada 1 out. Ada 1 in ya, 1 out. Artinya nanti ada jurnal yang keluar sejumlah 1. Ini ya, jurnalnya ada. Kemudian baru akan kita selesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya ingin menjelaskan aplikasi Odoo. Yang saya coba adalah aplikasi Odoo online. Ini trial yang saya coba. Saya akan mencoba menjelaskan untuk modul proyek. Nah, di sini ini ada beberapa contoh yang sudah saya buat. Saya akan mencoba menjelaskan, kita buat contoh proyek baru, misalnya pembuatan kursi sekolah. Kita create projectnya. Nah, kita ingin membagi, misal proyeknya dibagi berapa tahap, 4 tahap. Misal tahap awal yaitu pembuatan desain kursi. Kita tambahkan yang kedua, setelah desainnya sudah, lalu apa yang perlu dipersiapkan? Persiapan bahan baku. Kita tambah. Kemudian setelah bahan baku ada proses pembuatan. Kemudian setelah selesai proses pengiriman. Oke, kita tambah. Kita sudah punya beberapa proses, ada pembuatan desain, persiapan bahan baku, proses pembuatan kursinya, lalu sampai proses pengiriman. Nah, dari beberapa tahapan ini kita dapat memberikan keterangan-keterangan atau tugas-tugas yang akan dilakukan setiap tahapan. Oke, kita contoh. Kita klik di sini judulnya, pada pembuatan desain kursi apa? Membuat
model. Tugasnya siapa yang diberikan untuk mengerjakan desain tersebut, misalnya Budi. Oke, kita klik edit. Oke, lalu di sini ada keterangannya. Kita tambahkan pelanggannya, misal membuat model ini untuk siapa, PT Maju Jaya. Kemudian ini kalau ada keterangan sales ordernya, ini batas waktunya kapan. Misal kita tentukan sampai tanggal 30. Tanggal yang direncanakan sama tanggal 30. Oke, dari tanggal mulai sampai selesai di 30. Oke. Kemudian kita bisa menambahkan deskripsi, subtasnya bisa ditambahkan lagi, detail-detail pekerjaannya. Oke, ini sudah kita buat. Kemudian ke tahap selanjutnya, pembuatan bahan baku. Coba kita balik ke ini harusnya di sini, pembuatan model. Lalu di bahan baku bisa kita tambahkan juga tugasnya apa? Mencari bahan yang akan digunakan. Tugasnya siapa? Misalnya belum ada, kita tambahkan Joni. Joni kita bisa tambahkan emailnya joni@gmail.com, teleponnya dan lain-lainnya kita simpan. Oke, sudah, lalu kita tambah. Di sini kita sudah ada dari bahan, tapi kita lengkapi seperti yang sebelumnya. Ini untuk pelanggan mana? Pelanggan yang sama, misalnya Mampu Jaya, batas waktunya kapan? Tadi desain 28 sampai 30. Berarti pengadaan barang maksimumnya sampai tanggal 8 misal. Tanggal yang direncanakan, jadi setelah desain dari 30, berarti dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 itu bahan baku harus sudah ada. Oke, selanjutnya ke proses pembuatan. Lagi project, salah, pindahkan ini, dan ini seterusnya sampai proses pengiriman. Nanti bisa teman-teman buat seperti ini tasnya. Ini bisa lebih dari satu. Dalam proses tahapan pembuatan desain bisa kita tambahkan beberapa tugas-tugas atau poin-poinnya yang penting. Nanti di sini ada statusnya, misalnya dalam proses, kemudian ada ini sudah disetujui, batal atau sudah selesai. Misal ini sudah disetujui, saya tandai disetujui.
desainnya sudah disetujui, masuk di tahap persiapan bahan baku. Kemudian dari tahap persiapan bahan baku disetujui juga. Nanti tahap selanjutnya sampai dengan yang terakhir, yaitu proses pengiriman. Kita dapat di sini melihat seperti ini. Jadi kita bisa lihat proyek-proyek yang sedang dikerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di apa ya, bisa dibilang ini sharing aja sih, sharing mengenai UDU, terutama di modul manufacturing ya. Nih, sebenarnya modul manufacturing ini kalau kita install manual itu otomatis inventory juga bakal ada. Saya akan tunjukin kenapa. Karena di inventory ini sudah kelihatan tuh ada yang namanya manufacture gitu. Nah, oke, kita balik lagi ke menu manufacture ya. Di menu manufacture ini kita bisa lihat ada banyak tab ya. Dari tab overview, operation, planning, products, reporting, configurations. Oke, kita masuk configurations dulu deh di menu setting ya. Betulan kemarin saya udah acak-acak nih menunya seperti apa. Tapi bisa dibilang kita bisa mematikannya gitu. Atau mau nyalain untuk menu-menu kayak subkontraktor segala macam. Saya lupa basic defaultnya apa. Kebetulan ini juga nggak bisa beli ke default ya. Jadi ya kita skip aja, lanjut kita balikin lagi deh. Oke. Security lead time-nya ada di sini. Mungkin kalau ingat tepat tuh kiat kan. Lead time waktu kapan yang tepat untuk membeli sebelum barang itu habis seperti itu. Ya sama lah ya. Mungkin detailnya bisa nanti dipelajari masing-masing. Kita balik lagi kita save dulu. Oke, sudah masuk lagi ke menu. Ya. Kita harus balik dulu nih dari menu Work Center Overview. Oke, kita manufacture. Sebenarnya manufacture ini tidak lepas dari yang namanya produk. Mungkin kalau kita lihat di menu produk ini banyak ya produk-produknya ya. Ada oven listrik, ada tas. Ini bisa dibilang percobaan teman-teman serahkan sejawat. Tapi saya juga akan coba buat contoh deh nih oven listrik apa nih. Nah, oven listrik. Oke, kita coba cek lagi yang lain. Ada bill of materials nggak? Cuma ada satu. Oke. Sekarang kita coba produksi si oven listrik itu. Nah, kalau mau jadi barang produksi, artinya itu hanyalah sesuatu yang bisa dijual. Itu yang pertama. Kalau mau jadi sebuah barang produksi, nggak bisa, produk produksi nggak bisa dibeli, jadi dijual. Jadi ini bukan konsepnya, belum jadi reseller ya. Atau zaman sekarang yang keren itu apa sih? Bukan reseller ya. Aduh, saya lupa zaman-zaman sekarang tuh orang-orang TikTok itu. Ya kayak gini ceritanya. Inventory-nya apa? Apakah dia manufacture? Atau apa? Kayak gitu. Beratnya, misalkan kita bilang beratnya berapa kilo ya? Misalkan beratnya kemarin saya baru beli open juga, itu taruhlah 3 kilo. Volumenya bisa 12.050, mungkin 5.000 lah. 5 kilo, 5 ribuan lah. Lead time-nya mungkin 4 hari. Kayak gitu. Counting-nya saya kurang tahu. Ya udah, kalau gitu kita masukin aja save manually. Nah, kemudian setelah kita save manually, untuk membuat suatu produk pastinya ada material apa saja yang dibutuhkan, betul? Nah, di sini kita bisa buat baru. Kita contoh ambil dari oven listrik ya. Oven listrik, kuantitinya 1, manufacture this product. Komponennya apa aja? Nah, ini. Kan, komponennya belum ada kan? Ini mungkin kita persingkat aja komponen-komponennya. Sebentar, saya mau nyamanin dulu. Oke.
Komponennya mungkin kita apa ya? Mungkin kita mempermudah aja ya, bahasa awam aja. Pemanas atau heater. Heater. Oke. Kita butuh ya, ini karena satuannya kita belum tentukan, kita buat aja lah. Satu heater, kemudian apa lagi kira-kira? Pintu oven. Terus pengatur suhu. Gini dulu deh, 3 dulu deh. Oke. Kalau udah, kita cek lagi, bom overview kita lihat. Di sini belum ada harganya ya, dan not available. Kita akan coba kita coba tambahin harganya nanti. Oke, yang penting kita jadi. Kita nih udah langsung otomatis ke save ya. Seperti itu, kita balik lagi ke produk. Barang-barang yang tadi kita buat, heater dan kawan-kawan, itu ada di sini. Nah, di sini karena dia hanya bisa dibeli, jadi sales price-nya itu 0. Nah, cost-nya ini misalkan heaternya itu namanya oven, pasti heaternya lebih mahal. Taruhlah 750.000 gitu. Nah, produk kategorinya misalkan ini expense lah ya. Gitu. Barcode-nya terserah, internal reference-nya bisa misalkan namanya Heat gitu. Internal reference-nya misalkan Heat Girolu. Kayak gini. Belinya mau ke siapa vendornya bisa juga. Misalkan vendornya kita kasih siapa ya? Philip betul. Harganya si Philip itu 750.000 gitu. Misal untuk inventorinya ini beli, ini beratnya berapa, liternya itu karena kira-kira ntar diisi sendiri deh gitu. Terus kita mau update quantity. Nah, misalkan nih update ke quantity sendiri sebenarnya bisa dibeli dengan banyak cara ya. Contoh sederhananya gini. Kita bisa yang namanya purchase. Nah, ini kebetulan saya nggak main-main di menu purchase. Tapi kita bisa kalau kita pengen beli mana tadi? Heater. Aduh, nggak kedetek lagi heaternya. Oke lah, kita gagalin dulu aja. Kebetulan kayaknya tadi ada yang kesalahan sedikit. Kita lihat di menu produk. Mana heater saya? Heater. Nah, ini lihat. Nah, gitu. Ini bisa dibilang di replenish ya. Jadi kita ini bisa mau dibuat reorder juga untuk heater. Kayak gitu. Misalkan kita mau order ulang. Kita beli. Kan on hand-nya 0. Kita minimum quality misalkan 100. Maksimal quality misalkan 1000. Gitu. Order. Ini ada P0007. Kita bisa lihat juga. Kita coba di purchase harusnya sih ada ya. Nah ini. P007. Philips. Oh sorry, jadi pilihnya vendornya dulu. Gitu. Jadi kita beli kuantitinya 1000. Minimumnya 100. Kayak gitu kira-kira. Oke, kita coba buat lagi untuk beli yang kita nggak bisa langsung buat, kita harus buat vendornya dulu. Tadi kita kalau nggak salah itu ada yang namanya pintu oven. Ya, pintu oven. Mana pintu oven? Pintu oven. Nah, ini pintu oven sama, ini nggak bisa dijual. Gitu kan? Terus ininya 0 karena dia nggak punya nilai salesnya. Terus cost-nya itu misalkan kita taruh 100.000 gitu. Terus all expense. Di sini kita purchase. Vendornya kita masukin. Philip aja pakainya yang sama atau Unpam boleh. Unpam siapa tahu bisa buat. 100.000. Ya gitu. Sudah. Otomatis ke save ya. Oh enggak. Sorry. Kita
Kita cek lagi yang di produk dulu sebentar. Produk di open listrik, kita cek lagi. Nah, ini bisa dijual, oke, aman. Kemudian kita mau order. Nah, ordernya bisa pakai tadi, sama. Nih, ordernya deadline-nya harus hari ini. Seperti itu. Ini tuh send-nya ini. Gitu kan. Misalkan kita send by email. Send. Kita mau barangnya datang nih segera mungkin. Yang tadi ya. Terus confirm order. Nah, ini produknya udah kita receive. Tes. Oke. Kita sudah dapat heaternya dengan total 1000 unit. Lalu kita lanjut untuk buat pemesanan apa ya? Sama juga kita apa ya? Pintu open. Unpam. Oke. Add product. Kita bisa pilih produknya. Bukan heater. No. Pintu oven. Kita mau kuantitinya misalkan kita belinya maunya 50. 5.500.000 ya. Oke. Kita kirim email dulu. Send. Kita confirm order. Ceritanya produk kita terima ya. Receive produk. Jadi ini hati-hati juga sebenarnya nih. Kalau produknya itu belum datang jangan di receive gitu. Ini kita lihat sekarang. Oke, kita lihat dulu ya. Lagi. On hand ada 70, sorry. On hand mana? On hand. Heater on hand, masih 0 unit. Nah, ini agak aneh sih. Harusnya tadi sudah diterima ya. Coba kita update quantity lagi deh. Bentar. Harusnya di inventory ada. Receipt ada 4. Nah, ini kan. Philip. Ini dia. Validate. Oke, sudah diterima harusnya nih. Kita coba cek lagi ya. Sudah 1000 unit. Oke. Kemudian kita lihat di menu purchase lagi ada yang belum kah? Ini receive product juga. Sorry. Dah. Check availability udah. Kita validate. Oke, masih nggak bisa. Oke, nggak apa. Kita lihat inventory dulu. Biasanya di sini. Belum masuk ternyata. Mungkin tadi apa ya? Ada kesalahan. Jadi kesalahannya itu biasanya kalau kita di purchase ini. Contoh ini ya. Tanggal penerimaannya. Ini besok. Gitu. Jadi agak aneh. Gitu. Nah, ini nggak tahu kenapa. Ini di check availability. Ya, kira-kira kayak gitu. Harusnya tinggal di ready dan done. Oke. Satu barang lagi untuk mempercepat, kita akan menginjek barangnya langsung ya. Jadi tadi kalau mesen manual, sekarang kita bisa nambahin juga. Misalkan kita punya apa ya? Ini kayak gini aja, update quantity atau kita di on hand, tergantung enaknya gimana. Nah, misalnya kita 100. Misalkan kita dapat hibahan atau apa dari orang mertua gitu, bisa juga. Oke. Terus lihat lagi tadi apa lagi? Pengatur suhu. Pengatur suhu harusnya lebih, nggak tahu ya, mungkin bisa lebih murah, bisa lebih mahal. Kita buat aja 50. Kita punya 100 unit juga untuk mengatur suhu. Oke. Setelah itu kita cek lagi tadi pengatur suhu. Seingat saya belum dikasih. Ini dia, belum kasih cost. Ini nggak bisa dijual. Ini 0. Ini costnya misalkan 50.000. Gitu. Oke. Kita kalau mau beli di siapa? Beli di Unpam. Harganya misalkan 45.000. 40.000 deh. Oke.
Oke, kita lihat lagi bill of material kita. Kita punya dua sekarang, oven listrik dan roti keju. Kemarin saya coba-coba. Nah, sekarang kita lihat nih. Pengatur suhu oven, bla bla bla, quantity. Kita lihat by product, operation, komponen, miscellaneous. Gitu. Bomb overview kita lihat. Nah, sini. Lihat, udah ada semua. Available. Gitu. Bisa lihat ya. Vendor dari Philip, dari Unpam juga. Jadi satu barang itu modalnya 900.000, dijual 2,5 juta ya. Lumayan untungnya. Gitu. Anggap ya. Oke, sekarang kita coba manufacture ya. Manufacture, operation, manufacturing order, new. Kita mau manufacture apa nih? Aduh, kok hilang lagi oven. Nih, oven listrik. Nah, nih. Kita mau produksi berapa? 3. Gitu. Terus ya sesegera mungkin lah ya. Bill of materialnya ada. Jadi kita bisa bikin bill of material yang banyak loh. Tuh. Bisa kita contek-contek juga yang lain gitu. Misalkan tadi ini kan oven listriknya terlalu general ya. Misalkan mau oven listrik Philip, mau oven listrik apa bisa. Gitu. Kemudian kita confirm dulu. Oke, sekarang sudah di reserve. Ini akan segera diproduksi. Dan kalau misalkan produksi sudah selesai, kita produce all aja. Jebret. Nah, sini sudah ada yang done. Kira-kira kayak gitu aja sih untuk produksinya ya. Kalau product move atau apa bisa kita lihat di sini. Pembelian nih barang berkurangnya sekarang berapa? Berarti sekarang kita punya quantity 3 gitu. Kayak gitu sih kira-kira. Cuman kalau ditanya juga agak-agak bingung jujur aja. Kenapa di sininya nggak ada masuk? Tapi kita coba lagi deh, coba lagi ya. Kita buat satu lagi oven listrik. Oke. Ini kita buat 4. Kebetulan kita punya banyak. Oke. Confirm. Oke. Kita lihat sini. Nah, sudah ada ternyata begitu. Terus misalkan work order. Nah, work order ini juga nanti kelihatan sendiri sih. Itu. Banyak sih menu-menu yang belum kita apa ya? Kita apa sih bahasa kasarnya? Kita bedah. Ini kita bisa unbuild, dibongkar lagi barang yang udah kita build, gitu. Kemudian kita bisa planning juga, misalkan nih, gitu kira-kira. Nanti di manufacturing order kan kita lihat tuh manufacturing order mau tanggal berapa, di buildnya segala macem kayak gitu. Reportingnya manufacturing order, nah ini kita lihat. Tuh, kalau kita mundurin lagi ya, mana ya? Ini apa produk over listrik? Nah, bentar, manufacturing order. Bentar ya. Nah ini sekarang cuma ada 4 ya hari ini. Tapi kalau dimundurinnya bukan hari ini harusnya ada. Karena saya kemarin sempat buat juga untuk roti keju. Gitu. Itu aja kira-kira dari manufacturer sendiri ya. Ini modul yang cukup menarik kalau saya bilang. Nah ini contoh manufacturing satu proses tuh. Hari ini lagi proses nih dan nih. Ding, tinggal kita produce all. Dah dapat barangnya. Gitu. Kita bisa lihat lagi di inventory lagi. Lihat delivery order. Nih kurang tahu juga punya siapa. Karena sebenarnya modulnya terkait nih antara ini si inventory dengan manufacturer karena produk yang dibuat akan ditaruh di gudang. Itu aja kira-kira dari saya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Navia. Di sini saya akan menjelaskan salah satu modul dari aplikasi Udu. Sebelumnya saya sudah login ya menggunakan email dan password. Ini adalah tampilan si website Udu. Di sini saya akan menjelaskan di modul purchase. Nah, pertama kali saya akan membuat produk.
Di pojok kiri atas ada menu new, kita klik aja. Misal produknya itu apa ya? Produknya itu hand body. Terus ini kita produk type-nya terserah ya, mau pilih apa, ada pilihannya. Terus ini juga invoice policy, saya pilih order. Misal harganya itu 65.000. Ininya misal 10.000. Aku pilih all ya untuk produk kategori. Oke, setelah itu kita simpan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya saya akan membuat vendor. Kita klik new, terus misalkan mau individual apa company. Misal saya company ya. Tadi apa ya? Scarlett. Tapi di sini nggak ada Scarlettnya. Scarlett, terus ininya misalkan Jakarta. Jalan kemana aja. Terus ini kita pilih Indonesia. City-nya Jakarta. Di sini ya, Jakarta. Oke, kita phone-nya masukin aja nomor siapa aja lah, terserah yang bisa dihubungin misalnya 19 20 20. Terus kita tambahin juga 62 8 17 111 333. Emailnya misal Nafia Muslimah 10@gmail.com. Oke, kita save dulu ya orderan vendor kita ini. Save. Terus selanjutnya saya akan purchase order. Kita pilih new, terus vendornya tadi mana tuh, Scarlett. Terus referensinya misal siapa ya, Pak Ali ya, Ali Imron. Saya menggunakan rupiah. Terus di sini order detailnya itu hari ini, expect-nya itu misal tanggal 3. Nah, di sini ada add product ya, add product, klik aja. Tadi di sini biasanya sudah ada hand body, description hand body. Terus kita mau beli berapa ya, misal 200 pieces. Terus per piecesnya tadi berapa, 65.000. Salah. Nah, ini sudah ada totalnya ya, totalnya 2 juta. Taxesnya ini 11%. Kita print. Nah, biasanya akan mendownload
download sih si nota ini. Nah kan, ke download, terus kita confirm order. Confirmation order. Oke, sepertinya sudah jadi ya untuk orderannya. Di sini ada ya tuh Scarlett, bayarnya Ali Imron, totalnya itu 14.430 yang harus dibayar. Oke, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.